Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrianingsi dengan NIM 22210086, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi teks prosedur untuk jenjang SMP kelas 7. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Via Nugraha MPD. Baik, yuk langsung saja kita masuk ke materi. Di sini terdapat pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini terdapat struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini bisa juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua yaitu material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu proses yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak dalam teks prosedur. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Lalu, ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada kalimat, yang kedua konjungsi, yang ketiga numeralia, yang keempat pronomina, dan yang kelima verba. Nah, di sini ada cara membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur yang benar harus memuat struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan di atas. Kamu bisa menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kamu harus membuat judul yang juga menarik. Yang kedua yaitu tujuan. Setelah kamu menulis judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Yang ketiga ada alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Ketika kamu menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara atau melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, ini bagian yang paling utama.
Kamu harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kelima, penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Tujuan, bubur ini merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bahan dan alat. Bahan-bahan, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Langkah-langkah. Yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Yang ketiga, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Penutup. Pembuatan buburnya cukup mudah, murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba! Baik, cukup sekian penjelasan materi teks prosedur dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.